Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kezia Martaviana dari SMA Santa Maria II Bandung. Saya di sini sebagai pembicara pertama tim pemerintah dengan mosi "Apa sih apatis terhadap politik?" merupakan sikap yang tidak bermoral. Menurut KBBI, apatis memiliki arti acuh tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh. Jadi, apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun dalam lingkup yang lebih luas. Karena itu, orang yang memiliki sikap yang apatis lebih cenderung asyik atau menikmati dunianya sendiri, sehingga ia tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Apatis sering dijumpai di dunia politik. Apatis memang bukan hal yang baru di dunia perpolitikan, khususnya di Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi dimulai. Hingga kini, apatisme politik tetap menjadi suatu hal yang masih layak untuk dibahas, apalagi saat ini era serba digital, di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat mereka di sosial media. Kalau kita lihat lagi dari pengertian politik sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan atau dasar pemerintahan. Contohnya saja, masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput. Golput ini berarti golongan putih atau dalam bahasa Inggris disebutnya abstain, merupakan istilah politik ketika orang atau peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin. Hal ini berarti mereka enggan ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Hal itu terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi, janji-janji politik. Sehingga ia enggan masuk ke dunia politik dan menjadi apatis dalam politik. Dan apalagi ketika kita memasuki tahun-tahun politik. Padahal kalau ditilik-tilik lagi dari kacamata politik, di zaman sekarang ini saya berani bilang kalau kondisi politik di Indonesia sudah lebih baik. Bahkan di era globalisasi sekarang, pemerintah bahkan sudah menyediakan akses atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada pemuda-pemuda dalam mendukung kegiatan politik ini. Salah satu contohnya adalah memberikan pendidikan atau sosialisasi politik. Lalu, generasi muda juga dibina untuk memiliki kemampuan menyaring informasi terkait politik di media sosial agar dapat memahami lagi tindakan elit politik. Apatis terhadap politik dapat diartikan sebagai sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap isu politik yang terjadi di sekitar kita. Sikap apatis ini dapat timbul karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang politik, kelelahan dengan keadaan politik yang selalu konflik, tidak jelas, serta tidak percaya dengan para pemimpin politik. Sikap apatis ini juga terhadap politik sebenarnya dapat berdampak buruk bagi masyarakat, karena dengan tidak peduli terhadap isu-isu politik, masyarakat tidak dapat memberikan kontrol sosial terhadap para pemimpin politik dan tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya sangat penting bagi negara. Sikap apatis terhadap politik adalah sikap yang sangat tidak dapat diterima secara moral. Ini disebabkan karena politik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui politik, kita bisa memilih pemimpin yang akan mengatur negara dan membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kualitas demokrasi kita juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat di dalam politik. Apabila sebagian besar masyarakat menjadi apatis terhadap politik, maka hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas demokrasi kita. Untuk mengatasi sikap apatis terhadap politik, diperlukan upaya-upaya seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik melalui pendidikan politik, menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan meredakan konflik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas para pemimpin politik agar masyarakat lebih percaya dan terlibat dalam proses politik. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memperhatikan isu-isu politik yang terjadi di sekitar kita. Dengan mempelajari dan memahami isu-isu politik, kita bisa memberikan dukungan atau kritik kepada pemimpin politik yang bertanggung jawab. Kita juga bisa memilih pemimpin politik yang berkomitmen untuk memajukan negara dan masyarakat. Tidak hanya itu, kita juga dapat terlibat dalam proses politik dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, bergabung dengan partai politik atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik, yaitu melalui partisipasi aktif, kita dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, mari kita jangan menjadi apatis terhadap politik. Kita harus memiliki kesadaran sebagai warga negara yang baik untuk terlibat dalam proses politik demi menciptakan negara yang lebih baik dan sejahtera.
Ketika masyarakat tidak peduli dengan politik, mereka tidak akan memilih pemimpin yang berkualitas dan tidak akan mengontrol kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Akibatnya pemerintah bisa saja membuat kebijakan yang merugikan masyarakat dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Ini bisa menjadi suatu ancaman yang serius bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus aktif dalam politik. Kita harus memilih pemimpin yang berkualitas dan berkomitmen untuk memajukan negara dan masyarakatnya. Serta kita juga harus memantau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memberikan kritik apabila itu diperlukan. Dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa negara kita berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Terkadang memang masyarakat tidak tertarik untuk terlibat dalam politik karena merasa tidak memiliki pengaruh atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang politik. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena setiap orang memiliki suara yang penting dan dapat memberikan pengaruh dalam keputusan politik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menunjukkan bahwa setiap suara itu penting dan memiliki dampak bagi pembentukan kebijakan negara. Selain itu, dengan terlibat dalam politik juga kita bisa memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan masyarakat. Kita dapat memperjuangkan hak-hak kita, dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Serta kita juga dapat memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan, serta mengusulkan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan, serta untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat yang rentan. Janganlah menjadi apatis terhadap politik. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa negara kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Dengan terlibat dalam politik, kita dapat memastikan bahwa suara kita didengar dan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Mari bersama-sama kita memperjuangkan keadilan dan kebaikan bagi negara kita melalui partisipasi aktif dalam politik. Apatis itu sikap yang menunjukkan ketidakpedulian atau kurangnya minat dalam melakukan suatu hal. Ketika sikap apatis itu diaplikasikan pada tindakan yang seharusnya bermoral, maka dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak bermoral. Jadi sikap apatis terhadap politik adalah salah satu bentuk sikap yang tidak bermoral, terutama ketika mereka yang tidak peduli keberlangsungan pada politik sendiri.